Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kasih sayang dari saya, Neneng Maria Kiptia, Widya Iswara, pada Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik, yang mana mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ini termasuk ke dalam agenda 3, yaitu agenda pengendalian pekerjaan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Agenda 3 ini, sebagaimana kita ketahui, terdiri dari 7 mata pelatihan, yaitu Teknik Komunikasi Publik, kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, yang kemudian pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan yang terakhir, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Jadi, sebelum para peserta mendapatkan agenda 3 ini, tentu saja mereka telah dibekali dengan beberapa mata pelatihan dalam agenda 1 dan juga agenda 2. Keterkaitan mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ini dengan mata pelatihan lainnya di agenda 3 ini, bahwa dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknik komunikasi publik dapat mendorong pejabat pengawas dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan juga pengendalian pekerjaan. Jadi memang semuanya akan sangat terkait. Mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ini akan membekali peserta dengan kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai seorang pejabat pengawas. Dan diharapkan setelah selesai mengikuti mata pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Indikator dari mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi efektif. Dan dapat mempraktikkan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Dalam pembelajaran mata pelatihan ini, insya Allah saya akan melakukan variasi dalam metode pembelajarannya, yaitu akan ada curah pendapat atau brainstorming, kemudian ceramah interaktif atau interactive lecturing, kemudian ada studi kasus, diskusi kelompok, dan juga presentasi kelompok. Nah, kemudian untuk memulainya, nanti akan saya ajak peserta untuk melakukan game. Ya, jadi kegiatan dalam mata pelatihan ini, yang mana kita ketahui ada 3 mata pelajaran intinya, yaitu konsep komunikasi publik sebanyak 2 jam pembelajaran, kemudian komunikasi asertif sebanyak 4 jam pembelajaran, dan public speaking dan presentasi yang efektif selama 3 jam pembelajaran. Untuk membuka pembelajaran, saya akan
berikan kepada peserta kartu emoticon ya seperti ini contohnya. Nanti mereka akan diminta untuk menunjukkan ekspresi ya, ekspresi yang kami berikan ya dalam kartu yang mereka nanti akan pilih seperti itu. Nah, kenapa diberikan energizer ini? Untuk membuat suasana menjadi ceria, ya, gembira, ya, dan juga bisa menunjukkan bagaimana ekspresi mereka. Karena sebagai seorang pejabat pengawas, tentu saja dalam berkomunikasi pasti mereka harus juga mampu menunjukkan emosi, gitu ya, menunjukkan ekspresi, ya, sehingga dengan demikian maka apa yang akan mereka ungkapkan dapat dengan jelas ya dipahami dan dimengerti oleh bawahannya, mungkin oleh para stakeholdernya, atasannya, dan juga masyarakat seperti itu. Pelatihan ini kita akan mulai dengan penyajian yang pertama, yaitu untuk konsep teknik komunikasi publik, di mana yang pertama saya akan memutarkan film ya, tapi bukan film full ya, hanya trailernya saja, yaitu tentang The King's Speech. Setelah itu ada curah pendapat ya dari para peserta, kemudian interactive lecturing, dan yang berikutnya adalah sharing session, di mana kami akan berdiskusi ya, meminta pendapat dari peserta juga, kemudian kita diskusikan tentang peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Terkait dengan film singkat tentang The King's Speech ini, film ini mengisahkan tentang Raja George VI yang merupakan ayah dari Ratu Elizabeth II yang gagap dan merasa tertekan ya karena harus menjadi raja dan merasa memiliki kesulitan dalam berbicara di hadapan publik atau di hadapan umum. Durasi trailer film ini adalah 2 menit 30 detik. Jadi setelah film diputar ya, kemudian kita mintakan curah pendapat dari para peserta terkait dengan hal-hal yang menyangkut komunikasi ya dari film tersebut. Setelah itu kita akan masuk dalam materi ya. Nah, setelah materi diberikan, kemudian ada sharing session ya tentang peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Setelah selesai dengan sesi pertama, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu kita akan masuk ke dalam komunikasi asertif selama 4 jam pembelajaran. Di dalam sesi kedua ini, kita akan ada kegiatan yaitu curah pendapat, kemudian interactive lecturing, studi kasus, dan diskusi serta presentasi kelompok. Di dalam sesi kedua ini ada curah pendapat dari peserta ya tentang apa yang mereka ketahui tentang komunikasi asertif ini. Kemudian diberikan materi ya terkait dengan pengertian dan teknik komunikasi asertif, active listening, menangani keluhan, dan komunikasi tertulis. Setelah itu, peserta akan diajak ya untuk melihat ya gaya komunikasi pemimpin di Indonesia ya terkait dengan penanganan COVID-19. Nanti akan diberikan foto-foto para pemimpin kita ya. Misalnya nanti akan ada foto Bapak Anies Baswedan, Bapak Ridwan Kamil, kemudian Bapak Ganjar Pranowo, dan Ibu Khofifah. Kita akan mengetahui bagaimana pendapat peserta tentang gaya komunikasi pada pemimpin terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Setelah itu,
mereka juga akan diberikan beberapa berita ya yang nanti akan mereka diskusikan. Ya, ini terkait dengan bagaimana pengelolaan komunikasi ya dalam menangani beberapa problem ya, atau masalah yang terjadi di publik kita. Salah satu contohnya misalnya tentang bagaimana keluhan ya peternak ayam soal anjloknya harga telur misalnya. Kemudian juga tentang keluhan masyarakat ya akan adanya keluarga ya yang mengalami masalah ya dalam pelayanan di rumah sakit seperti itu dalam pandemi COVID-19 ini. Nanti mereka akan berdiskusi ya dipandu ya oleh ketua kelompoknya ya. Nah, setelah mereka diskusi, kemudian mereka akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, saat mereka memberikan paparan, nah kelompok yang lain bertugas untuk mendokumentasikan, merekam gitu ya, atau memvideokan ya hasil paparan dari teman-teman di kelompok yang lainnya. Nah, hasil video tersebut nanti akan dijadikan sebagai bahan ya untuk diskusi di sesi ketiga. Kini kita masuk di sesi ketiga, yaitu kita masuk di public speaking dan presentasi yang efektif selama 3 jam pembelajaran, di mana kita akan mendiskusikan tentang persiapan presentasi, kemudian struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi, serta body language. Alhamdulillah tadi telah dilakukan dokumentasi ya, diskusi pemaparan ya hasil diskusi para peserta dalam kelompoknya masing-masing, dan itu sangat bermanfaat untuk kita gunakan sebagai bahan diskusi kita di sesi ketiga ini, di mana akan dimintakan masukan dan saran tentang bagaimana mereka memaparkan ya hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah itu akan dilakukan curah pendapat ya kepada para peserta ya terkait dengan bagaimana komunikasi dalam hal ini melakukan presentasi publik ya untuk bisa ya mendelivery ya atau memberikan sebuah presentasi yang efektif di hadapan publik ya. Ketika itu mereka akan memberikan banyak sekali ya saran, banyak sekali pendapat mereka. Nah, setelah itu akan diberikan beberapa materi ya tentang public speaking dan presentasi yang efektif ya. Dan terakhir untuk bagian yang keempat ya yaitu penutup ya. Saya akan membuat rangkuman dari beberapa materi yang sudah didiskusikan tadi, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, dan setelah itu mengevaluasi ya sejauh mana mereka sudah dapat memahami ya dan mungkin menerapkan gitu ya dengan memberikan game ya dan juga reward bagi yang mampu menjawab pertanyaan dari game tersebut. Mereka akan saya berikan bola dari kertas ya. Nah, nanti kita akan putar ya di antara peserta tersebut ya, dan sambil mainkan musik yang sangat meriah ya, yang sangat live ya. Kemudian nanti ketika musik berhenti, nah mereka harus membuka kertas tersebut ya dan membaca pertanyaan yang diberikan. Jika mereka dapat menjawab dengan baik, dengan benar, maka akan saya berikan reward. Setelah itu saya akan menutup ya dengan memberikan motivasi ya, semangat kepada peserta, kemudian juga apresiasi, rasa bangga saya berada di tengah-tengah peserta, dan juga ucapan terima kasih. Dalam pembelajaran mata pelatihan ini,
Media dan alat bantu yang diperlukan adalah laptop, proyektor, marker, flip chart, kertas plano, alat perekam, kamera atau HP, kemudian juga kartu-kartu emoticon atau kartu-kartu ekspresi. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sesi pemaparan skenario pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.